Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin. Nah, hari ini kembali ke pelajaran bahasa Indonesia. Materinya adalah memahami bacaan. Halaman 26, bisa langsung dibuka di bukunya. Nah, karena topiknya adalah memahami bacaan. Bacaan yang dimaksud di sini ini adalah teks ya. Nah, jadi kan memang kalau kurikulum 2013 itu semuanya sudah berbasis teks. Nah, otomatis soal-soalnya juga paling banyak itu masalah teks. Kalau adik-adik mau menjawab soal-soalnya, entah itu tentang strukturnya, entah itu tentang isi bacaannya, kalian harus tahu dulu jenis-jenis dari teksnya. Nah, mungkin ada yang masih ingat jenis-jenis karangan sebuah karangan itu apa saja, ada berapa, atau jenis-jenis teks ada berapa. Kalau belum ingat, Mbak Pipi ingetin ya. Oke, jenis teks atau karangan itu ada 5 yang paling umum. Yang paling umum itu ada 5 jenis teks. Jadi adik-adik bisa menambahkan sendiri selain dari 5 itu. Tapi yang sering masuk itu ada 5 teks saja. Jadi biar adik-adik lebih gampang menghafal, biasanya Mbak Bibi sering memberikan singkatan seperti ini ya. Jadi ini deskripsi, ini eksposisi, ini persuasi, argumentasi, dan narasi. Nah, biasanya ada satu lagi tambahan, eksplanasi. Nah, ini yang perlu kalian tahu jenis-jenis teksnya. Singkatnya, deskripsi itu adalah penggambaran. Yang dimaksud penggambaran di sini, dia isi dari teksnya itu adalah menggambarkan sesuatu itu bisa benda, bisa makhluk hidup, atau bisa sebuah tempat atau sebuah suasana ya. Jadi penggambaran secara detail itu pasti termasuk dalam karangan deskripsi. Nah, kemudian kalau eksposisi, dia itu isinya adalah berupa informasi. Nah, biasanya informasi ini jenis-jenis teksnya itu kayak semisal sebuah hasil penelitian atau sebuah hasil lab. Nah, itu semisal seperti itu isinya tentang informasi. Kan kalau eksposisi, kalau deskripsi sendiri itu tujuannya adalah menggambarkan agar orang-orang yang pembaca atau penontonnya itu bisa langsung seperti mengalami sendiri atau melihat sendiri sesuatu yang digambarkan itu. Nah, kalau eksposisi itu tujuannya adalah hanya untuk memberi informasi, hanya informasi saja, tidak untuk mempengaruhi atau apapun. Jadi pure di sini untuk memberikan informasi. Nah, kemudian kalau persuasi di sini dia selain memberikan informasi, tapi ada maksud terselubung di baliknya, yaitu dia biasanya mempengaruhi atau mengajak. Mempengaruhi atau mengajak. Jadi contohnya misal iklan, teks iklan, poster, atau pidato, itu isinya adalah merupakan jenis teks karangan persuasi. Kemudian yang keempat, argumentasi. Dari kata argumen itu adalah teks yang berisi tentang pendapat.
jika di teksnya ada kata menurut saya, menurut pendapat saya, itu biasanya adalah argumentasi. Nah, di teks argumentasi ini tidak hanya dari pendapat penulisnya, tapi juga ada dari pendapat para tokoh. Jadi itu juga termasuk argumentasi. Karena penulis ini pasti mencari pendapat-pendapat para tokoh yang sesuai atau yang segaris dengan pendapatnya sendiri untuk memperkuat pendapatnya agar penonton atau pembacanya itu juga bisa mempercayai informasi yang dia berikan. Nah, kemudian kalau narasi ini yang biasanya jadi sering baca atau sering kalian sukai, yaitu cerita. Cerita apa saja yang ada urutan waktunya, ada tokohnya, maka dia termasuk teks narasi. Misal dongeng, kemudian cerpen, novel. Kalau eksplanasi, dia itu berisi tentang fenomena alam. Fenomena alam yang sedang hangat diperbincangkan biasanya itu adalah eksplanasi. Misal kita lagi musim penyakit wabah corona ini, jadi kalau di sana menceritakan tentang fenomena ini, kemudian ada sebab akibatnya, maka dia juga masuk ke eksplanasi. Juga seperti halnya ada teks tentang peristiwa bencana alam seperti banjir atau longsor. Nah, itu di situ kan pasti ada sebab akibat mengapa bisa terjadi banjir dan akibatnya kalau kita seperti itu tuh nanti apa. Oke, ini jenis teks atau karangan. Kalian bisa mengingatnya dengan kosakata ini saja ya. Jadi nanti bisa mempermudah kalian untuk mengetahui apa itu teks ini termasuk jenis karangan apa dan isinya tentang apa. Nah, oke, kita langsung masuk ke soalnya ya. Nah, di sana di halaman 26 Nah, latihan soalnya halaman 27, tapi teksnya itu ada di halaman 26. Silakan langsung dibaca dulu teksnya itu termasuk teks apa, bisa dipahami isinya, kira-kira tujuan dari si penulis ini apa. Kemudian jangan lupa kita topiknya adalah memahami bacaan, dipahami dulu isinya itu tentang apa dan runutan peristiwanya bagaimana. Mbak kasih waktu untuk membaca dulu karena lumayan banyak teksnya. Oke, adik-adik, apakah sudah dibaca? Sudah dipahami isi teksnya itu bagaimana? Kita ke soal nomor 1. Kita bahas nomor 1 dulu. Pertanyaannya adalah cerita di atas tergolong karangan apa? Jelaskan. Oke, kira-kira menurut adik-adik apa? Kita bahas yang pertama itu ciri-cirinya adalah apakah tujuannya dia menggambarkan sesuatu secara detail? Tidak ya, karena dia hanya memberikan informasi tapi tidak fokus pada sesuatu. Misal kita mendeskripsikan tentang kursi, tentang ruang kelas ini, atau tentang keluarga, kan tidak. Jadi tidak deskripsi. Kemudian yang kedua, apakah dia memberikan informasi? Iya, pastinya memberikan informasi karena ini adalah peristiwa sejarah. Kemudian kalau eksposisi masuk ya, standarnya ya. Kemudian yang persuasi apa berusaha untuk mempengaruhi? Tidak ya. Kemudian apakah ini merupakan pendapat? Tentu tidak, karena ini bersifat fakta atau sesuai dengan kenyataan, tidak dibuat-buat. Kemudian apakah cerita? Apa di sini ada urutan peristiwa? Iya, ya ada urutan peristiwa. Apakah ada tokohnya? Ada. Kemudian kalau fenomena alam dan juga ya. Jadi menurut kalian di sini yang paling apa maksudnya? Yang paling cocok itu apa?
peristiwa, ada tokohnya juga. Ya. Nah, kita bahas dulu yang pertama. Karangan apa? Pasti nah, tes narasi ini Dede itu ada dua jenis ya. Ada yang fiksi, ada yang non fiksi. Nah, tentunya kalau fiksi itu adalah apa? Fiktif. Baru kalau ada di sering nonton sinetron, itu biasanya di depan ada tulisannya cerita ini hanyalah fiktif belaka, jika ada kesamaan nama, tempat atau apa, kami mohon maaf. Tanya. Nah, fiktif berarti di situ termasuk khayalan atau nyata? Khayalan ya. Berarti fiksi itu adalah khayalan. Nah, kemudian kalau nanti itu kebalikannya, yaitu sesuai dengan kenyataan. Nah, contoh dari fiksi sama non fiksi itu apa? Nah, kalau fiksi itu biasanya kan khayalan, seperti contohnya dongeng ya. Nah, dongeng. Tapi kalau non fiksi itu seperti sejarah. Karena dia cerita tapi dia sesuai dengan kenyataan, tidak dibuat-buat ya. Nah, berarti kalau yang teks tersebut yang di halaman 26 ini apa? Cerita yang mana? Fiksi atau non fiksi? Pasti ya. Nah, iya. Berarti dia termasuk karangan narasi sejarah. Gitu ya. Oke. Nomor 2 kita bahas. Oke, kemudian nomor 2 ini ada pertanyaan, sebutkan nama tokoh yang terlibat pada karangan di atas. Ayo, siapa aja? Yang pasti Insinyur Soekarno, karena kemudian ada Muhammad Hatta yang diculik ya. Kedua tokoh inilah yang diculik. Kemudian yang menculik adalah golongan muda. Nah, kemudian yang dibahas juga golongan tua. Bisa selalu Muhammad Hatta ini masuk ke golongan tua. Oke, dan sebagainya bisa kalian lihat sendiri di situ siapa aja tokohnya yang bisa dilihat sendiri. Kalau gampang mencari tokoh. Kemudian yang ketiga itu apa yang dimaksud dengan peristiwa Rengas Dengklok? Ayo, apa? Peristiwa Rengas Dengklok. Peristiwa Rengas Dengklok itu adalah peristiwa terjadinya penculikan. Siapa yang diculik ya? Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta pada kapan? Pada tanggal 16 Agustus. Jadi sehari sebelum proklamasi kemerdekaan ya. 1945 jadi diculiknya kemana? Ke kota Rengas Dengklok. Makanya dia disebut dengan peristiwa Rengas Dengklok gitu ya. Oke. Oke, itu sudah nomor 3. Kita bahas nomor 4. Nomor 4 itu pertanyaannya, jelaskan tujuan penculikan Soekarno dan Hatta ke Rengas Dengklok. Jadi tujuannya adalah apa? Tujuannya adalah mendesak kedua tokoh ini agar segera melakukan
proklamasi kemerdekaan ya. Jadi golongan muda ini menganggap Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta itu lebih menuruti golongan tua, yang golongan muda itu tidak suka, karena menurut golongan muda si golongan tua ini dia masih terpengaruh ya dengan dengan Jepang. Jadi takut si Soekarno dan Muhammad Hatta ini juga terpengaruh sama Jepang. Akhirnya diculiklah mereka kedua tokoh ini untuk mendesak keduanya agar segera melaksanakan proklamasi kemerdekaan seperti itu. Kemudian yang kelima, pertanyaannya adalah mengapa para pemuda memilih Rengas Dengklok sebagai tempat mengamankan Soekarno-Hatta? Jadi mengapa kok tempatnya Rengas Dengklok? Oke, kita bahas. Yang pertama itu ada 3 alasan ya. Oke, ada 3 alasan. Yang pertama adalah karena Rengas Dengklok terletak di 15 km dari jalan raya Jakarta Cirebon. Nah, kemudian yang kedua, Rengas Dengklok ini diprediksi Rengas Dengklok ini itu diperkirakan memiliki militer yang kuat. Nah, kemudian yang ketiga, keduanya ini digabungkan jadi semisal nih, sehingga ketika ada pergerakan Jepang nih, misal ada Jepang mau ke Rengas Dengklok, maka dia itu akan cepat, pergerakan Jepang ini akan cepat terbaca ya, karena dari segala penjuru itu akan cepat ketahuan, sehingga ketika ada pergerakan Jepang yang akan ke Rengas Dengklok, dari segala penjuru akan cepat ketahuan. Selain itu akan cepat ketahuan dan dihadang oleh militer yang kuat. Jadi untuk terjadinya penyerangan itu untuk terjadinya penyerangan dari Jepang itu sangat kecil sekali kemungkinannya, karena selain tempatnya juga strategis, kemudian militernya di sana juga kuat. Jadi semisal Jepang itu akan ke Rengas Dengklok, jadi semua jalan itu pasti akan kelihatan kalau misal dia itu mau ke Rengas Dengklok. Nah, kemudian soal terakhir ya, Mbak pilih soal nomor 8. Kapan peristiwa Rengas Dengklok terjadi? Di sini sudah Mbak kasih tanggalnya. Rengas Dengklok itu terjadi di 1 hari sebelum proklamasi kemerdekaan, berarti tanggal 16 Agustus 1945 gitu.
Oke adik-adik, bisa itu kan masih ada soal yang selanjutnya. Bisa soal selain soal ini yang dibahas. Silakan adik-adik jawab sendiri. Kemudian semisal adik-adik mengalami kesulitan, langsung cek di WA grupnya. Atau ketika waktu KBM sudah habis, bisa langsung cek Mbak FO masing-masing atau masing-masing setiap cabang. Jadi adik-adik harus tetap semangat belajar, jangan patah semangat. Semoga wabah ini berakhir. Mbak akhiri di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.